Shalom anak-anak muda. Di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang menarik, dan harapan saya apa yang coba saya bagikan ini dapat memberkati kita. Nah, saya coba share tentang 7 pesona dari pria yang pendiam. Sekali lagi, 7 pesona dari pria yang pendiam. Nah, pria pendiam pasti ada sebab akibatnya, pasti ada alasannya. Bisa jadi itu bawaan dari dia sejak kecil, bisa jadi memang di keluarganya juga tidak terlalu banyak bicara. Namun sering sekali kita berpikir, apa sih yang menarik dari pria pendiam? Nah, saya coba rangkum beberapa hal pesona ataupun daya tarik dari pria yang pendiam. Ingat, pendiam itu bukan berarti tidak bisa romantis. Bisa romantis. Romantis itu kan ekspresi kita, bagaimana cara kita memperlakukan. Nah, saya percaya di balik pria yang pendiam ada sesuatu hal yang menarik yang perlu untuk kita pelajari. Nah, berikut ini 7 pesona pria yang pendiam. Yang pertama, pria yang pendiam itu kelihatannya lebih cool, ya, lebih berkelas, elegan, ya. Saya dapatin ya beberapa teman-teman ya yang mereka tidak terlalu banyak ngomong, ya. Saya lihat mereka kelihatannya cool banget, apalagi ditambah dengan wajah yang yang sangat membantu, ya, dan postur tubuhnya. Sekali lagi, orang kalau pendiam itu kelihatannya cool banget, kelihatannya keren banget. So, pesona dari pria pendiam itu kelihatannya cool, tidak banyak bicara. Beda dengan orang yang suka ngoceh. Apalagi kan kita pelajari bedanya laki-laki dengan perempuan, ya. Laki-laki dengan perempuan ada perbedaan dalam perbendaharaan kata. Kalau perempuan satu hari berbicara itu mengeluarkan perkataan sampai 25.000 kata satu hari. Jadi bisa bayangkan, ya. Nah, sedangkan pria itu hanya mengeluarkan sekitar 5.000 kata satu hari. Nah, kalau pria cool berarti di bawahnya itu, di bawah 5.000. Nah, itu pria yang pendiam itu jadi kelihatannya cool banget. Nah, itulah daya tarik pesona dari pria yang pendiam. Yang pertama, kelihatannya lebih cool dan berkelas. Nah, pesona yang kedua dari pria yang pendiam adalah kelihatannya lebih kayak apa ya? Misterius lah kira-kira. Kelihatannya semacam ada hal-hal yang pengen kita gali, pengen kita kenal. Kita kayak jadi penasaran, siapa sih orang ini, ya? Gimana sih orang ini, gitu loh. Ini penting banget. Nah, kalau kita bertemu dengan pria atau PDKT dengan pria yang pendiam, maka biasanya orang ini kan tidak terlalu mengumbar-umbar. Saya dapatin orang yang pendiam, ya, orang yang pendiam. Saya biasa dapatin mereka yang udah sukses, ya, udah berhasil kaya raya. Mereka biasanya lebih tenang bawaannya. Nah, satu kali saya ketemu di Surabaya, namanya Pak Yohanes, ya. Saya hendak pelayanan di rumahnya mereka. Nah, begitu saya sampai ke rumahnya, itu rumahnya gede banget, gede, sebesar-besarnya itu rumahnya, gede banget rumahnya. Dan waktu saya masuk, saya lihat ada orang di kebun, ya, dengan celana pendek, lengan pendek, dan orangnya tidak terlalu banyak bicara. Waktu saya tanya, "Pak, izin mau ketemu dengan Pak Yohanes, tuan rumah dari rumah ini." Dan dia dengan santai bicara,
saya Pak orangnya. Nah, artinya orang-orang yang pendiam begini biasanya mereka tidak suka pamer ya, tidak suka menonjolkan dirinya. Nah, jadi kelihatannya kayak misterius, siapa sih orang ini. Nah, biasanya orang-orang hebat ya, mereka itu lebih pendiam. Orang-orang besar, orang-orang sukses, mereka lebih pendiam. So, pesona pria pendiam adalah jadi terkesan unik, misterius, dan kita jadi penasaran untuk mencari tahu tentang dia. Itu yang kedua. Nah, kelebihan dari atau pesona dari pria pendiam yang ketiga adalah dia biasanya pendengar yang baik, ya, pendengar yang baik. Beda dengan orang yang suka ngoceh. Kalau orang suka ngoceh, dia pengen ngoceh terus, pengen ngomong terus, pengen ngobrol terus, pengen mengeluarkan semua apa yang di hatinya, di pikirannya, unek-uneknya pengen dia keluarkan karena dia memang suka ngoceh. Tapi kalau orang pendiam, dia biasanya lebih suka mendengarkan. Jadi teman-teman cewek, ini penting banget untukmu. Cewek itu kan senang menyampaikan isi hatinya. Kadang-kadang cewek bicara 2 jam, dia nggak butuh jawaban kita ataupun masukan. Dia hanya mau ngomong saja. Nah, penting banget ya, cewek-cewek itu punya pasangan yang mau mendengarkan, ya, bukan cuma mendengarkan tapi menyimak dan melakukan. Nah, keren banget, beruntung banget kalau punya pasangan yang mau mendengar. Nah, laki-laki pendiam, pria pendiam itu biasanya pendengar yang baik. Jadi cocok banget tuh untukmu. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, 7 pesona atau daya tarik dari pria pendiam adalah tenang dalam berpikir dan bersikap. Jadi pria yang pendiam ini orangnya biasanya lebih tenang, lebih kalem, ya, lebih cool ya. Dia nggak kerasa krusuk ke sana ke sini, dia lebih tenang. Dan orang kalau tenang ya, bisa berpikir dengan baik, ya, bisa mengambil keputusan dengan baik, dan hasilnya biasanya lebih maksimal orang kalau tenang. Bahkan orang kalau tenang itu dapat berdoa. Untuk itu firman Tuhan bilang, jadilah tenang supaya engkau bisa berdoa. Nah, jadi laki-laki pendiam biasanya dia lebih tenang ya dalam berkata-kata, dalam bersikap. Jadi teman-teman cewek yang dengar ini, kalau engkau mau punya pasangan yang tenang ya, bersikap ya, dalam bertutur kata dia tenang, maka pria pendiam itu sangat recommended untuk kamu. Nah, itu yang keempat, pesona atau daya tarik dari pria yang pendiam. Nah, yang kelima, pesona atau daya tarik dari pria pendiam adalah tidak mudah terpancing emosi. Artinya apa? Kenapa dia tidak mudah terpancing emosi? Karena tadi yang saya bilang, dia lebih tenang, lebih sabar. Jadi ketika ada masalah, dia tenang untuk berpikir, dia tenang untuk mengambil keputusan. Nah, tapi sebaliknya, orang kalau nggak tenang, nah itu yang gampang meledak-meledak tuh emosinya. So, pria yang pendiam biasanya dia tidak mudah terpancing emosi, lebih sabar orangnya. Jadi kalau Anda punya pasangan ataupun orang yang lagi dekat denganmu, dia pendiam, maka dia biasanya tidak mudah terpancing emosi. Itu bagus banget. Seandainya kamu punya pacar yang demikian, ketika engkau punya masalah atau ada berita-berita buruk, negatif ya, maka pacarmu ini ya, yang pendiam ini, dia tidak gampang tersulut emosinya. Dia lebih tenang, dan itu sangat baik dalam menjalin hubungan. So, yang kelima adalah tidak mudah terpancing. Dan yang keenam, pesona atau daya tarik dari pria pendiam. Maka yang keenam adalah biasanya orangnya, yang saya sampaikan tadi, lebih sabar. Itu pasti lebih sabar kalau dia pendiam.
Untuk itu pentingnya kita mengamati ataupun mempelajari karakternya. Jadi yang saya sampaikan ini ya akan lebih tepat sasaran ketika kita betul-betul mengamati. Tapi pada dasarnya memang seperti ini. Tapi akan lebih tepat lagi ketika kita mengamati dengan proses pengenalan yang lebih jauh dan lebih dalam. Nah, yang keenam tadi adalah lebih sabar. Nah, orang sabar itu akan mendatangkan berkat Tuhan. Orang sabar akan berkemenangan. Orang sabar akan menyukakan dan menyenangkan orang-orang di sekelilingnya. Orang sabar akan dicintai. So, teman-teman ya, kalau kau punya pacar yang pendiam, maka percayalah biasanya dia lebih sabar dari orang lain. Itu satu pesona atau kelebihan atau daya tarik. Nah, yang terakhir, yang ketujuh, daya tarik atau pesona dari pria yang pendiam adalah dia biasanya apa adanya, tidak aneh-aneh tingkahnya. Ini yang saya bilang tadi, yang ketika saya ketemu dengan Pak Yohanes, orangnya santai aja ya. Bahkan dia berpergian pun kalau tidak acara resmi, dia santai saja cara berpakaiannya. Karena apa? Dia apa adanya. Nah, biasanya orang pendiam itu begitu. Dia apa adanya, tidak dibuat-buat, tidak ada kemunafikan, tidak ada topeng. Dia apa adanya. Jadi kalau Anda rindu punya pasangan yang apa adanya, tidak neko-neko, tidak aneh-aneh, maka recommended banget punya pasangan yang pendiam. Nah, 7 hal ini ya adalah pesona dari pria yang pendiam. Jadi kalau engkau dekat hari ini ataupun punya pacar pendiam, maka ketujuh ini adalah keuntungan-keuntungan yang engkau akan miliki. Nah, saran saya, sebelum saya tutup, pesan saya, sebaiknya pelajarilah dengan sungguh-sungguh. Buatlah ketujuh ini menjadi sebuah perbandingan dan cocokkanlah, dan supaya engkau tidak kecewa ya. Sebab ada juga orang kan pendiam, tapi ini ya sedikitlah dari antara banyak. Ada juga orang pendiam tapi ya neko-neko orangnya, macam-macam. Untuk itu teman-teman yang menonton ini, yang mendengar ini, amati ya, kemudian pelajari, baru kenali, baru memutuskan apakah pacaran dengan dia atau kemudian menikah dengan dia. So ini yang boleh saya bagikan teman-teman muda. Belajarlah untuk peka, belajarlah untuk tajam dalam mengamati, dan ingat ini 7 pesona atau daya tarik ketika punya pasangan pendiam. Ingat, jangan jadi pesimis ya, karena pacarmu pendiam jadi pesimis, enggak. Coba lihatlah 7 keuntungan ini ketika engkau punya pacar pendiam. So ini yang boleh saya bagikan teman-teman muda. Harapan saya, doa saya, engkau punya pasangan, punya pacar yang terbaik, yang betul-betul mencintai engkau, mengasihi engkau, dan engkau juga mengasihi dan mencintai dia. Pesan saya, tetaplah semangat. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat-mujizat dan berkat-berkat Tuhan. Tetap semangat. God bless you.